pertanian sekarang yang ada di Jawa Timur, terutamanya di daerah Madura, khususnya di daerah saya, ini pertanian mulai menyurut. Masyarakatnya ini tidak mau meneruskan berkelanjutan. Nah, itu lebih suka, lebih senang untuk mencari yang lebih besar. Kalau di Jawa itu kan persawahan itu kan air bergenang ini. Kalau di Jawa, di Madura apalagi air bergenang. Yang mau diminum saja mau cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Selamat sore. Waktunya jam orang baru bangun tidur siang. Gitu kan. Membangkitkan aura framing. Selamat datang Mas Sobirin. Kita ketemu lagi di podcast Kios Koran. Di episode kali ini kita kedatangan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Asli Sampang Madura, umurnya masih muda. Kalau di sini belum menikah. Jangan keliru ya. Apa? Umurnya ya. 34, ya kan? Betul kan? Ya. Saya sebenarnya ingat, cuman kemarin itu ya ngetes-ngetes dikit lah. Ya. Mas Sobirin, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Rara yang cantik. Manis nggak? Nah, sebenarnya keliru sampean ini. Kenapa? Kemarin itu udah pakai kacamata. Waktu podcast Episode yang mana? tentang itu pesantren. Iya. Sekarang ini pakai kacamata ini. Pakai Terus kacamata ini. salahnya di mana? Bukan masalah salah endaknya. Mbak. Kemarin itu kan kita membahas pesantren. Jadi kalau kita membahas pesantren, ketika Mbak pakai kacamata, paling tidak menutupin aurat. Iya, benar ya. Kalau ngomong pakai kacamata ini, ketika tanya Mas Sobirin, bagaimana kabarnya? Seperti aura guru. Oh iya sekarang ya. Iya. Ya. Sekarang kan saya cosplay menjadi guru. Berarti Mbak Rara ini menggurui. Guru? Bukan saya menggurui Mbak Rara. Bukan, kebalik. Kebalik ya. Guru fisika, tahu kepanjangannya fisika? Belum tahu. Pikiranku isinya kamu. Astagfirullahaladzim. Iya. Matematika? Apa Mbak? Mati-matian mikirin kamu. Wis ya. Nah ini Mbak. Antaranya pesantren sama modern. Kalau modern itu lebih pengalaman ke ininya. Masalah apa namanya? Fisika tadi. Ya, fisika, matematika, singkatan seperti itu saya kan tidak tahu. Kalau saya taunya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kalau dulu. Ya gitu. Kimia? Apa, Mbak? Ingin ngemilikin dia. Allah, iya. Terus Noah. Sebenarnya bukan masalah kelembutan hatinya. Tapi masalahnya? Masalahnya suaranya Mbak Rara ini ketika ada di ini, di kuping ini lembut. Hatinya juga lembut. Jadi suara kerongkongan itu, kalau kata orang ngaji, kolahnya itu keluar. Oh gitu. Sehingga kedengaran di sini, jadi larinya ke hati lembut. Nyaman nggak? Nyaman lah. Jangan sampai tadi lembut. Ya. Bahaya itu kalau lembut. Mas Sobirin dari mana ini? Kalau boleh tahu. Ini Rumah, barusan kantor? Dari rumah. Di situ ketemuan sama orang, langsung ke sini karena kepikiran ke Mbak Rara. Mbak Rara lagi. Sehingga ini bajunya ini hampir sama ya, Mas? Kan kita mau kondangan habis gini. Mau kondangan ya? Oh gitu ya. Ya kan udah kembar sama-sama coklatnya. Ya. Berarti ntar lagi gini ya. Apa itu namanya? Ceng. Mantain. Ulang tahun itu. Hah? Ulang tahun. Kok ulang tahun? Kondangan. Kondangan. Jadi kalau khas Madura sama khas Jawa, kondangan itu, Mas. Musiknya itu beda. Oh, kalau di sana gimana? Kalau di Madura itu, khasnya musiknya itu gentang tak. Nah. Masa gitu? Kalau di Jawa,
Teng tong teng tak teng tong teng Oh, iya. teng tong. Nah, itu. Iya, bener. Ya. Jadi bedanya sekarang sama yang kemarin kita podcast pakai baju putih itu beda. Lebih terbuka, lebih antusias sekarang. Sehingga saya mendengarkan suaranya Mbak Rara seperti syahdu. Jadi nggak bikin ngantuk ya Nggak kalau bikin kayak gini. ngantuk karena sore. Iya. Kalau kita bukan bangun tidur, Mbak. Terus Bangun dari pertemuan. Asik. ngeri. Mas, saya ini penasaran Siap. loh sama Mas Sobirin karena Mas Sobirin ini kan dari petani ya. Petani, latar belakangnya untuk petani, petani. tidak ada latar belakang dari politikus, nggak ada ya. Bapak Tidak Ibu ada. petani semua. Petani semua. Nah, ini kan baru pertama kalinya masuk di dunia politik. Iya. Terus waktu di kantor itu, Mas, saya penasaran. Mas Sobirin kan baru terjun. Apakah tidak ada apa ya ibaratnya kayak gangguan-gangguan teknik lah. Misalnya kayak bingung mau kan terjun langsung ditaruh di komisi D. Ya. Terus nggak bingung itu komisi D ini bahas apa, terus kerjanya itu bagaimana. Mungkin ini supaya teman-teman juga tahu Mas Sobirin di kantor itu seperti apa. Apakah memang di kantor itu juga cowaan kayak gini, Mas? Ya, kalau dibilang ada gangguan dari teknis ini ya sebenarnya ada. Cuman kalau terlalu difikirkan ini menjadi hambat untuk pembelajaran ke saya. Karena memang benar kata mbaknya tadi, dari petani untuk petani, bukan dari hati untuk ke hati. Kalau dari hati untuk ke hati bahaya. Iya. Hati-hati. Sehingga kalau di kantor, lebih-lebih di komisi D, sebenarnya kalau orang itu berusaha untuk belajar, itu sebenarnya bisa. Karena kenapa? Saya sebelum dilantik atau sebelum masuk di komisi D, itu semua komisi-komisi sama saya itu ditolak. Kata orang mondok itu tolak. Tolak itu ya belajar. Nah, bukan tolak albas berdiri. Ya, itu tolak namanya. Sehingga komisi A apa bagian apa, B bagian apa, D bagian apa, sehingga pada waktu itu saya diutus, diperintahkan sama ketua saya di komisi D, ternyata kena yang namanya pembangunan. Infrastruktur, penghubungan, PSDA, ESDM. Nah, ya diantaranya ada ini. Ada pertanian. Pertanian Gitu. yang cocok sekali sama Mas Mungkin Sobirin. apalagi saya dengan Mbak Rarain lebih cocok ya, Mas. Cocok lah. Tadi ya sebenarnya saya mau pakai kembang-kembangan di sini sih, Mas. Biar Tapi kayak janganlah. gadis desa. Oh, gitu. jangan. Itu kalau pakai kembang-kembangan itu kayak Kembang desa itu bukan? kayak orang Jawa Barat itu desa apa itu namanya itu yang cantik-cantik. Ya kan saya cantik-cantik cewek soalnya. Ya, karena di sini lingkungan kita itu cuman Mbak yang cantik. Seandainya ada satu lagi ceweknya kan bisa di ini bisa tapi off the recordnya ini bagus banget. Luar biasa. Matur sekelangkong. Mas Sobirin. Iya. Jadi harus sering-sering ketemu dengan saya Mbak Rara ini. Sehingga apa yang jadi onek-oneknya beliau ini keluar. Gitu ya. Iya. Sehingga oke lah ngomong sama ini. Jadi enak. Saya aja ngomong sama Mbak Rara itu enak. Kalau enak ngomongnya ke sini dong, jangan ke situ terus. Ya, karena kemarin saya itu keseringan ke apa namanya? Ke kamera karena pembahasannya pesantren, tinggal balik ke sini. Kan gitu. Gimana? Soalnya takutnya kalau saya menghadap Mbak Rara, ini Mbak Raranya takut kata Ganti orang-orang kesana ya? sekarang nervous gitu. Nih. Kok tahu sih? Gitu. Kok tahu saya nervous? Oh, betulan ya nervous. Oh, alhamdulillah. Saya grogi sebenarnya, Grogi ya? Mas. Dari kemarin sih sebenarnya karena Yang memang grogi ya. satu-satunya dewan yang Gimana? yang manis. Ini kuping saya takut nanti lebih ke sini. Iya. Oke, berarti Mas Sobirin sendiri ini pertama kali terjun sudah
mulai belajar? Belajarnya sama siapa Mas kayak gitu? Saya belajarnya sama Dr. Andas Google. Dr. Andas Google. Profesor Dr. Andas Google. Serius? Iya. Google ini handphone? Iya. Coba sampean cek di Google itu komisi A, B, C, D, E. Itu bagian apa aja, mitranya apa aja. Sehingga saya itu pada waktu dikasih amanah untuk di komisi D, itu ternyata mitra saya banyak. Banyak. Ada 9. Apa aja itu Mas? Nah kadang-kadang saya lupa ini. Kalau ditanya Mbak Rara ini. Coba saya browsing ya. Browsing ya. Tanya sama Dokter Andes. Siapa Dr. tadi namanya? Andes Google. Google. Mbak Google gitu. Jadi pada waktu itu saya itu tidak patah semangat untuk belajar. Karena mau tidak mau saya ini kan harus tahu, Mbak. Ya, takutnya saya ada di komisi D, nanti orang tanya, mitranya kamu apa? Nanti di komisi A ya, atau di komisi B bagian ini kepolisian apa ya, diketawain sama Mbak Rara nanti. Iya. Ya, banyak sih ya, Dinas Perhubungan. Iya. Dinas Cipta Karya. Cipta Karya. Gitu. PU. Dan banyak ya Mas ya. Iya. Makanya kalau di komisi D itu ini membangun Jawa Timur. Ya kayak seperti jalan apa gitu. Yang rusak. Ya, cuman sekarang pembahasannya ini pertanian. Iya, siap abangku. Iya. Sehingga kalau terlalu banyak yang dibahas nanti ya tidak selesai sampai mau ini, Pak. Iya, kan kita maunya seperti itu, Gitu tidak ya. selesai-selesai. Tapi di luar aja, di sana di luar aja nanti. Nah, saya itu lihat Mbak Rara ini sebenarnya kalau fokus ke Mbak Rara, ini bukan fokus ke apanya. Ini cara intonasinya menyampaikan memeknya, mohon maaf ya, memeknya ini apa? Bibirnya itu yang menjadi kesan yang saya tidak lupakan sama Mbak Rara. Luar biasa. Luar biasa. Jadi makin kangen kan kayak gini. Ya, senyummu. Itu. Senyummu mengalihkan duniaku. Yes, kita balik lagi ke tema. Gini, Pak. Gimana? Kapan-kapan kalau bisa kita ngopi bareng sama teman-teman kru ini di mana. Boleh. Maksud saya itu biar tukar pendapat. Nah, ngopi di mana? Monggo, Mas, ada di mana? Kalau mau ngopi di mana? Oke, monggo. Disamperin ya? Atau dijemput? Tidak apa-apa, mau dijemput monggo, disamperin monggo. Maksudnya bukan saya sama Mbak Rara. Iya, sama kalau teman-teman yang saya lain. sama Mbak Rara kan nanti beda. Beda nggak ke pemikirannya kafe. orang itu beda. Nah, bedanya nanti takut kita itu ke kafe, takut larinya ke kanan kata orang. Warung kopi maksudnya. Warung kopi. Nah, jadi kalau sama-sama teman kita itu seduluran. Iya, betul. Jadi tidak ada kata-kata sampai di sini Asik. pertemuan kita harus berlanjut. Karena kita itu sama saudara semua. Sak duluran sak lawasi. Oke. Gimana? Masuk Pak Eko. Iya. Oke, Komisi D ini kan membahas terkait pembangunan ya. Ini salah satunya kan juga pembangunan masalah di pertanian Mas Sobirin. Nah ini kita akan membahas. Jadi kita bahas intinya dulu. Pembangunan ini pembangunan pertanian apa pembangunan infrastruktur? Pertanian dong. dong. Pertanian. Takutnya nanti melenceng lagi nih, Pak. Oh jangan. Oh gitu. Enak ya? yang lurus-lurus aja Mas. Iya. Asya. Mohon maaf ya, Pak. Sepertinya lebih fokus Mas. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan tapi berbasis sumber daya lokal. Jadi bukan membangunkan petani ya. Bukan. Kalau itu tugasnya istri masing-masing gitu kan, membangunkan. Iya. Ono ayo. Ono ae kudu lah Mas. Iya. Cek gak sepaneng. Oh, ya apa kan? sepaneng itu? Sepaneng ngeluh. Oh, kalau bahasa Maduranya sepadeng. Ya kan hampir sama. Iya, sepadeng. Iya. Sepadeng. Tapi enggak apa-apa ya saya kalau lihat Mbak Rara ya. Enggak apa-apa, saya malah suka. Ya. Tapi jangan senyum ya, Mas ya. Enggak, saya serius, Mbak. Saya mulai tadi kan serius. Iya. Oke. Ngomongin soal pembangunan pertanian, Ya. Mas Sobirin. Kenapa pertanian berkelanjutan itu penting sekali di Jawa Timur sekarang? Kalau menurut saya itu
penting, Mbak. Sangat penting. Karena kenapa? Pertanian sekarang yang ada di Jawa Timur, terutamanya di daerah Madura, khususnya di daerah saya, ini pertanian mulai menyurut. Tahu menyurut, Mbak? Menurun. Sehingga kata orang rumah ini tidak ada orang yang mau bertani. Satu, karena faktor lingkungan. Yang dibilang faktor lingkungan ini ya tanahnya itu begitu kurang subur. Sehingga kadang-kadang orang itu malas. Dua, itu sekarang dikalahkan sama yang namanya ini. Handphone. Tuh. Sehingga kalau pagi bangun tidur, ini bukan ngambil cangkul, ngambil arit kalau di pedesaan. Kalau dulu waktu saya di desa, ini pagi habis sholat subuh, ini berangkat, Mbak. Bukan subuh itu habis. Ya, habis subuh berangkat. Ya berangkatnya tadi bukan berangkat apa? Berangkat ngambil ronjong kata orang Madura. Ronjong itu tempatnya keranjang gitu ya. Keranjang. Ronjong kata orang Madura. Jadi ronjong itu tempatnya rumput. Sama arit. Sehingga kalau setelah subuh itu suasananya di pedesaan itu seneng, enak. Itu, Pak. Kalau sekarang moro-moro mau tani. Wong mau melanjutkan orang tuanya yang biasanya itu nyangkul atau apa itu, ndak usah tani lah. Ikut ngantarkan ini. Kan biasanya kalau makan sarapan pagi itu kan diantar ya, Mas. Iya, kalau dulu ya bekalnya ya. Lah di situ yang ndak bisa dilupakan sama orang-orang dulu. Iya, suasana ya. Seperti itu ya. Sekarang ini dan lagian lebih cenderung orang-orang kalau di rumah lebih cenderung ya kata saya mulai kemarin-kemarinnya itu lebih merantau itu, Mbak. Sehingga tidak mempunyai greget atau apa gengsi apa gimana di bidang pertanian. Cuman kalau seumpamanya tanahnya subur atau tanahnya bisa seperti kayak di Jawa. Ini kan kalau ditanam sayur apa, ini kan enak dan air itu lebih gampang kan di Jawa. Kalau di Madura lebih-lebih daerah rumah saya ini kering, Mas. Kering. Air itu kering. Sehingga kita harus ada PDAM dari tempat-tempat yang banyak airnya, tapi alhamdulillah sekarang ada itu. Sehingga itu kan bisa membuat nyiram tanaman. Kalau di itu kendalanya kalau di daerah saya. Sehingga kalau di Madura sekarang ya cuman adanya tembakau, padi ya. Itu pun tembakau kalau letaknya di pinggir laut lah itu lebih murah sepertinya. Itu lebih mahal di agak kebukitan. Yang lebih mahal lagi kalau Allah menurunkan hujan habis itu tembakaunya habis. Tambah teles kabeh. Itu tidak bisa diproduksi. Berarti lebih bagus musim kemarau ya, Mas? Musim kemarau itu. Tapi kalau daerah saya tidak ada, Pak. Nggak ada apa? Nggak ada pertanian. Nggak ada yang meneruskan untuk tani. Soalnya tanahnya itu tadi ya? Tanahnya sekarang jadi tanah apa ya, kalau kata orang rumah tanah bendung itu. Tanah yang nganggur. Dan orang-orang sepuh sekarang itu males juga yang mau tani. Ya karena kayak gitu. Kalau dulu di daerah saya, ini jagung. Singkong. Tebu udah ada. Karena tanahnya kalau tebu itu kan harus tanah yang lembut, empuk seperti Mbak Rara kalau menyampaikan empuk gitu. Rasanya juga empuk. Sehingga penyampaian saya itu subur, gitu ya. Benar. Iya. Alasannya kenapa sih, Mas, kok tanah di Madura itu nggak bisa ditanemin gitu, kenapa? Karena kapur atau seperti apa? Sebenarnya kalau di Madura itu bisa. Cuman ya kata barusan itu karena kandungannya itu emang kapur. Tapi sebagian bisa.
Kalau sayur di Madura itu memang sulit, sulit, Mbak. Sayur apa ya yang ada? Ya mungkin timun itu. Itu pun sedikit ya Mas. Itu pun sedikit di beberapa tempat wilayah. Ya kayak kacang apa. Itu kebanyakan orang-orang ketika musim hujan ya pasti ya itu yang dianu. Tapi sekarang itu kalau di daerah rumah saya ya, pengalaman saya itu jarang, Mbak. Yang mau mengeluarkan sapi, mau di apa namanya itu. Kalau kata orang rumah itu nanggele itu tidak ada. Dibajak itu ya? Dibajak itu tidak ada. Sehingga sapinya itu kalau orang sekarang di rumah ini kalau mempunyai sapi itu bukan dibuat tani. Kalau dulu dibuat tani. Jadi bermanfaat. Kalau sekarang? Kalau sekarang itu dibuat dagang. Iya. Nah, beli Ternak sapi, ya? diternak, beli harga sekian dari kecil, besar-besar nanti dijual, diambil badainya kata orang Madura. Berarti Labanya. Nah, gitu. Kalau Sehingga pertanian susah dan tanahnya nggak bisa, ini makannya ternak dari mana, Mas? Apa? Makannya ternak seperti apa itu? Pakannya ternak. Sapi yang tadi. Kok kayak ayam yang dipur sapi gitu. Kambing kayak gitu makannya gimana? Kalau itu makannya itu sapi kayak kambing, itu kan bisa makan sama rumput ya, Bang. Ada, kalau rumput itu ada. Aman ya kalau rumput? Aman. Cuman kalau di bidang pertanian sayur yang sulit itu ya di bidang pertanian aja. Sayur seperti kol, brokoli, apa itu. Bawang saja itu kalau di Madura datangkan dari Jawa, beda bawang Probolinggo, bawang ini. Tapi ada juga bawang itu di daerah Pantura, Sokobenah namanya. Dekatnya rumahnya Mas dong, Pantura. Sekitar 10 kilo. Itu ada juga, cuman tidak sebagus di Jawa. Kadang-kadang kan kecil beda. Ya. Karena kalau bawang kecil itu kan susah diambil sama orang gitu. Bener. Kadang kan juga ada yang kering, ada yang basah juga. Ada yang kering, ada yang basah. Terus kalau masalah pakan ternak seperti, tapi kalau ayam ya bukan dari ya. Bukan dari rumput. Yang dari tanaman yang lain-lainnya itu pakai pur biasanya. Pakai pur itu. Konsentrat gitu. Jadi kalau sapi-sapi Madura itu memang kalau kata orang Madura ya, itu dagingnya itu enak, bagus. Itu. Kalau yang di Madura beda dengan yang di Jawa. Kalau Jawa itu kan sapi limusin itu kan. Iya. Ya, kalau limusin itu enak juga. Cuman kalau kata orang yang fanatik itu lebih enakan Madura. Dagingnya itu, Pak. Monggo. Kalau ngomong-ngomong soal angka nih Mas Sobirin, kondisi produksi padi di Jawa Timur itu sekarang ini belakangan ini bagaimana? Kalau menurut angka per 2025 ya yang sekarang ini, produksi padi ini sebenarnya cukup Mbak, cukup signifikan ya, ada kenaikan lah istilahnya. Cuman kan kadang-kadang kita itu sulit di sulit di pemasaran dan pemproduksian. Brandingnya. Sehingga kadang-kadang kalau orang seumpamanya mau ngambil, tapi kalau di daerah saya itu ngambilnya tetap namanya yang ke Lamongan. Kalau di Madura itu tergantung dari cuacanya, Pak. Kalau cuacanya bagus, ya produksinya banyak. Bagus. Jadi sehingga kita itu tidak bisa tidak bisa memastikan produksinya per tahun berapa kan. Tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya bagus, ya kalau padi biasanya kan hujan ya. Yeah. Hujan, enggak hujan apa gitu. Itu kan enggak rusak, itu bagus. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau bawa ke Surabaya kadang-kadang padi saya ngambil beras itu dari hasil petani langsung ya. Karena beda olahannya itu beda. Yang asli sama sumbernya itu beda emang.
Tapi di situ tidak sebersih apa yang dimesinkan itu, yang dari yang pakai kantong. Ya. Jadi di sana itu ya tidak begitu bersih, tapi enak. Nasinya itu enak, harum itu. Jadi lebih suka ke situ kalau saya biasanya kalau pulang. Tapi kalau stok sudah habis saya tetap beli kayak gitu, Mbak. Tuh. Berarti nanti kalau kesini lagi dibawain ya Mas ya? Insya Allah tak bawain. Berapa kilo? Asalkan Mbak Rara yang nana nanti. Apa nanti mau ada acara makan-makan, bakar-bakar, apa? Tidak apa-apa, monggo di mana disiapkan, apa di sini. Suplai berasnya dari Mas Sobirin, iya. saya yang masak, Iya. ikannya juga dari Mas Sobirin. Udah urusan saya itu. Apa mau ikan Madura langsung tak bawain, apa mau beli di sini ya bagaimana, terserah. Wah, disuplai beneran ini. Berarti nanti kita kalau seumpamanya memang ada seperti itu, tergantung request dari teman-teman. Khas Madura, apa khas Jawa, apa khas Thailand? Dua-duanya. Dua-duanya. Bukan Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kalau khas Thailand berarti bukan makan bareng. Apa? Makannya ya di tempat khusus. Di warung apa kalau Pak khas Thailand, Jepangan itu kalau di sini, tapi saya enggak pernah ke sana. Saya juga nggak pernah, tapi lebih enak khas Jawa dan Madura. Lah, apa khasnya Jawa dan Madura? Nasi Sambelan. jagung, nasi jagung. Ada nyanyiannya itu. Iya bener. Iya kan? Nasi jagung. Iya. Nah, berarti nasi jagung dari Sehingga cintanya orang Madura ke nasi jagung ada nyanyiannya. Nah, gimana nyanyiannya? ya barusan itu. Itu Nasi rapnya? nasi jagung gitu. Baru tahu ini aku. Iya. Berarti Madura itu penghasil jagungnya Besar berarti juga? ya. Kalau penghasilan jagungnya itu ya pesat. Tapi kembali lagi ke masyarakatnya, Mas. Kata saya tadi, masyarakatnya ini tidak mau meneruskan berkelanjutan. Nah, itu lebih suka, lebih senang untuk mencari yang lebih besar. Ya tadi keluar ongkosnya negeri ke luar tadi negeri Istilah gitu. Jawanya nggak mau soro. Iya. Soro. Kan ya kasihan ya, udah maksudnya para orang tua ini kan sudah ibaratnya berhasil untuk menanam padi, jagung dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang nerusin kan lahannya ini juga sayang gitu. Tapi sampai saat ini jagung juga menurun nggak, Mas? Kalau jagung menurun, Mbak, di Madura lah, khususnya ya di daerah saya, karena sepengetahuan saya itu di daerah saya itu menurun. Kalau masalah padi, kata mbaknya tadi itu tidak ada yang meneruskan atau tidak ada yang mau memproduksi lah kalau kata ilmiahnya ya. Itu ada, yang meneruskan ada cuman di beberapa tempat. Kalau daerah selatan, daerah selatan Camplong istilahnya, itu padi sama tembakau ada tetap. Ada yang karena meneruskan. ada yang meneruskan. Karena itu memang taninya mereka sehingga orang-orang di sana, anak-anak muda-mudanya itu yang merantau itu tidak terlalu jauh, tidak sampai ke Malaysia, ke Mekah, kemana. Itu cuman paling jauh ya lintas Suramadu. Lintas Suramadu. Ya, sehingga ketika kayak ada maulidan, ini rame, emang tradisi. Iya. Hari raya, hari-hari bagus, itu rame di sana. Kalau di daerah saya sekarang ini yang mau cari anak muda ya mungkin 10. Paling banyak itu, Pak. Berarti banyak yang keluar negeri dong, Mas? Paling banyak keluar negeri. Karena kenapa? Pada waktu dulu, tahun 2000 ke bawah, itu pertanian dan ekonomi yang ada di sana, ya terutama pertanian, itu tidak diperindah. Karena kenapa? Sebenarnya kalau diperindah, Pak, kita sekat ya. Kayak seperti Jawa. Ini. Jadi kalau saya ke Jawa, apalagi ke Wonosobo, Dieng gitu. Saya tuh seneng. Indah. Iya, indah. Cantik. Walaupun petani tapi martabatnya itu lebih tinggi dari orang-orang
yang tidak bertani. Gitu. Benar. Ya, jadi kalau di rumah itu sebenarnya kalau ada regenerasi, ada inovasi dulu ini dibeginikan, ada air ini, itu sebenarnya tetap anak-anak sana itu melanjutkan dan kurang dorongan dari orang tua. Nah, jadi orang tua itu kadang-kadang wes sak karepe, yang penting awakmu dapat gaji, yang penting kerja, ngono ndak pengangguran. Tapi sekarang itu buktinya banyak pengangguran. Sehingga saya ada beberapa kali menyampaikan satu itu harus memperkuat masalah pendidikan. Sehingga kita biar ndak kewalahan atau ada perkembangan apa gitu, kita biar ndak bingung. Sehingga kita nanti mempunyai mindset untuk pertanian mau dikembangkan lagi. Kasihan nenek moyang dulu. Dulu bapak saya jam sekian ada di kebun ini. Lah itu bagus. Terus kita harus bagaimana? Oh ya, di daerah saya ini ada bapak ini istilahnya. Apa yang bisa saya bantu? Ayo saya bantu. Kan begitu, betul. Seharusnya. Lah, itulah manfaatnya saya ada di sini, ada di Indrapura. Mungkin semampu saya bisa membantu terutama para petani sehingga peninggalan nenek moyang saya terutama itu tidak hilang, tidak ditinggalkan. Ya. Sehingga kalau saya ke kampung pulang itu saya kalau pagi itu cuman tengok ya. Lengok. Ya apa ini? Kalau dulu enak, Bang. Ke sawah. Ya, kalau dulu pagi itu jam 6 itu dipanggil, "Ayo sini makan." Makannya di sawah. Iya, di sawah. Sekarang udah sepi berarti di sana. Sepi, Bang. Waduh, dulu itu makannya itu ada lagi yang namanya nasi singkong itu enak, Bang. Nasi jagung, ya. Nasi singkong itu dulu kalau kata orang dulu itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau sekarang bukan menyembuhkan penyakit lah. Menambah penyakit. Soalnya dicampur banyak. Iya. Serena-rena lah ya. Emang beda sih. Kenangan yang tak terlupakan. Iya. Yang tak terlupakan ya. Itu kayaknya enaknya kayaknya terakhir itu di gen milenial nggak sih ngerasain kayak gitu, Mas? Iya. Karena setelah itu kayak adik saya sendiri tuh nggak ngerasain rasanya enak di sawah. Kalau saya masih ngerasain main-main di sumber airnya, mandi di sana. Terus nyari kol, apa sih? Kol itu yang kayak kerang itu loh, yang di sawah-sawah. Oh iya, tapi kalau di Madura ada, Itu kan di Jawa. Kalau di Jawa itu kan persawahan itu kan air bergenang. Kalau di Jawa, di Madura apalagi air bergenang. Yang mau diminum saja mau cari itu, Pak. Kalau musim kemarau. Sampai segitunya ya, Mas? Iya, karena memang mungkin dari faktor terlalu banyak zat kapurnya ya Madura itu. Mungkin diserap. Apa gimana? Apa mungkin dulu nenek moyang saya waktu Allah pembagiannya air ketiduran apa gimana kan gitu kan. Sehingga dilewatin. Ya, itu kan prinsipnya orang Madura. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Kata nenek saya dulu, Arab ya. Ada apa ya pakai bahasa Madura? Arab di nama kering munemur pola lambe pangeran ria sabri aing ria talempe sedinari. Ya itu. Translate-nya barusan itu. Artinya barusan itu. Kenapa kok Gusti Pangeran ini memberi apa? Bukan. Kenapa di daerah saya ini kok kering ketika kemarau? Gitu. Kalau yang mau minum susah. Jadi orang dulu nenek saya itu bilang mungkin Tuhan itu yang mau ngasih air desa sini ini dilewatin. Bukan kelewatan, dilewatin. Ya, mungkin itu guyonan orang sepuh. Benar, sehingga bagi ke anak-anaknya, ke cucunya, bagi yang ke ini kayak saya, mungkin bisa mikir gimana caranya nanti kalau setelah tumbuh besar dewasa, bagaimana caranya di sini ada airnya. Gimana caranya? Yang ngebor.
kan gitu. Bahkan ketika ngebor itu, kalau di sana mencari air, ya, itu sampai 120 meter itu udah ada airnya. Dalam, tidak ada. Itu kesulitannya. Makanya pertanian di daerah saya ini ya kurang berkembang. Bukan berkembang, ya dibilang tidak ada ya tidak ada. Kalau seluruh Jawa Timur yang paling tidak ada pertanian ya daerah saya, Pantura. Gitu. Karena taninya ya ada di luar negeri. Di luar negeri semua. Iya. Yang meneruskan tidak ada. Ya kalau di Jepang mungkin bertani ya. Pasti kalau orang desa berangkat ke Jepang itu pastinya bertani. Itu buah sawi apa itu. Itu. Jadi sehingga ada ketertarikan khusus. Upahnya juga besar ya Mas? Iya, di sana upahnya besar. Di sana itu lokasinya enak dan suasananya dingin. Kalau di rumah, kalau daerah saya, yaitu pakai capeng depan itu, Bang. Panas. Iya. Sumuk. Air ndak ada. Aduh. Kan wis Gerah. sak karepe gitu. Jadi program pemerintah Mas, sumur bor apakah sudah masuk ke daerah sana, Pantura? kalau program pemerintah itu ada sumur bor, itu bisa direalisasikan kan ke warga-warga. Itu bisa diminum itu. Kalau dibuat ke sawah eman. Karena bisa diminum. Karena kalau di sana dulu itu kalau minum ya termasuk saya, Mbak. Dulu itu kalau minum dari sumur, Mas. Nimbai sumur itu. Ya minum. Sumurnya itu? Iya sumur bukan Iya, bukan ini. nebor ya, sumur dulu. Dan di situ ketika musim kemarau yang berkepanjangan sehingga sumur itu kering, ini kan di sungai kadang-kadang ada kadang-kadang kan ada agak sumur-sumuran. Yeah. Itu diminum. Ya termasuk saya juga dulu. Itu karena ada sisa-sisa air yang tidak kering kalau di sungai. Jadi di pinggirnya itu dibuat sumur-sumuran sehingga di situ airnya itu bagus. Ya diminum, tapi enak juga itu. Soalnya ya haus itu tadi. Iya, karena haus. Kalau nggak haus ya kroso. Ya kroso. Jadi kalau program pemerintah diantaranya untuk masalah kemasyarakatan di sana itu ya pengeboran ada. Cuman diprioritaskan untuk dikonsumsi, bukan dibuat pertanian. Kecuali ada lebihnya. Jarang yang orang-orang itu mau bertani pakai air sumur. Eman. Karena minum aja susah. Iya, minum gitu aja kan. susah. Kalau sekarang ini kan masih enak. Ada yang namanya Aqua. Kalau orang Madura ini kan mereknya walaupun apa ini? Le mineral. Makanya Tetap aja saya ngomongnya nggak aqua. apa-apa minum ya. Nggak apa-apa. Kok haus ya? Berarti itu menjadi tantangan dari anggota dewan sendiri berarti untuk sumur bor, terus popok dan sebagainya ini. Ya itu sebagian dari tugas saya, tugas kita di Komisi D lah istilahnya itu bagaimana caranya untuk memperkembang pembangunan pertanian di Madura khususnya. Ya terutama di daerah saya lah ini. Yaitu harus ada dorongan lebih dari pemerintah, Bang. Ya diantaranya ya bor atau apa namanya itu ada hand traktor, peralatan itu sehingga petani-petani di sana itu merasa nyaman begitu. Kalau ini Mas, agropolitan itu termasuk nggak untuk salah satu program pemerintah mendukung proses pertanian berkelanjutan? Kalau agropolitan itu ya memang ya termasuk lah, Pak. Tapi sekarang ini kan kadang-kadang kadang-kadang disampaikannya ke petani betul-betul nyampe apa enggak kan gitu. Itu. Jadi harus betul-betul ada pengawasan dari pemerintah setempat sehingga petani itu tidak
tidak bingung, tidak kesulitan begitu. Kalau di daerah Madura ini kan yang disebutkan sama Mas Sobirin, kalau di sawah itu kering, susah air. Nah, sedangkan di daerah-daerah lain itu kan kadang sampai ada yang banjir kadang cuaca ekstrim yang hujannya deras mengakibatkan banjir, dan itu kan pasti menjadi masalah-masalah di bidang pertanian. Nah, ini gimana nih pertanian berkelanjutan untuk bisa menangani kasus-kasus ini? Kalau masalah banjir itu, Mbak, masalah banjir, ini sebenarnya yang banjir ini bukan di Pantura ya. Kalau yang banjir ini di daerah selatan. Nah, itu air itu, ya ini uniknya ini ya. Ketika musim hujan, air itu dikirim dari Pantura. Ketika musim kemarau, air di Pantura ada. Nah, kok aneh ya? Karena aliran air irigasi istilah sungai itu ke selatan, di pertengahan. Jadi terus ke selatan semua. Sehingga di sana kalau laut itu pasang, sehingga tidak muat, Mbak. Gitu. Jadi terjadilah kebanjiran di sana. Tapi di daerah yang dalam, tempatnya pedalaman, kadang-kadang ada yang banjir sampai 2 meter, kadang-kadang lebih gitu. Kayak tahun kemarin apa gimana itu daerah sana sampai macet berapa jam gitu. Itu air ya dari utara, bukan dari selatan. Tapi malah justru ke selatan itu yang kebanjiran. Iya, sehingga petani itu ya repot. Kalau memang sudah seperti itu ya repot. Yang mau dientaskan atau dihilangkan ini caranya gimana? Kalau yang mau dibuang saja ini meluap, kan itu. Kadang-kadang air laut itu sampai ke sungai. Ke sungai kan dekat, Mbak. Maksudnya pantainya sama sungai yang itu, biasanya itu dekat. Kan biasanya kan jauh kadang-kadang itu. Jadi ini agak dekat. Walaupun sungainya dilebarin, irigasinya gini-gini, ya kalau meluap tidak bisa, sulit gitu. Ya. Terus terakhir Mas Sobirin, ini kan ngomongin soal pembangunan pertanian. Nah, apa sih pesan dari Mas Sobirin sendiri selaku anggota Komisi D untuk petani dan pendengar podcast? Ya, pesan saya untuk para petani, khususnya Madura, terutama daerah saya, bagaimana caranya untuk memperkembang berkelanjutan dari peninggalan nenek-nenek moyang kita kalau bisa kita dihidupkan kembali, sehingga kita biar tidak kebingungan. Kadang-kadang kita kalau mencari bahan baku seperti beras atau apa, kita kan masih beli ke toko-toko. Kalau bisa kita memproduksi sendiri seperti daerah-daerah yang sudah beroperasi yang sekarang gitu. Begitu, Mbak. Ya, mudah-mudahan di khususnya dapilnya Mas Sobirin yang dimana sawahnya ini sangat minim sekali terhadap air. Semoga dengan adanya bor-boran itu tadi, Mas, apa sih tadi namanya? Oh, yang ngebor. Bukan, sumur bor. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu, terus juga orang-orangnya yang paling penting. Sawahnya sudah ada, padinya sudah ada, tapi orangnya nggak ada ya sama aja, ya kan? Mungkin. Tapi kalau sudah kelewatan males kadang-kadang. Ya itu tugasnya Mas Sobirin buat teman-teman. Ya masa tiap hari sama saya mau, ayo tani. Ya edukasi sama RT RW gitu kan. PR kita semua ini untuk melestarikan pertanian. Bener, karena jadi biar tidak membengkak pembelanjaannya orang-orang desa, petani, kasihanlah. Karena sekarang sepertinya bahan-bahan baku ya lebih naik semua. Kalau punya produksi sendiri kan enak, lebih murah, kualitasnya juga lebih bagus. Mungkin lebih
sehat apa gimana, ya, tahu ya. Ya, berarti yang di luar negeri ini harus kembali lagi nih ke Madura ini ke. Tapi kan harus lahannya pertaniannya harus ada. Ya, harus. Tapi kan kadang-kadang kalau anak muda ini kalau kembali ke tani ini gengsi, Pak. Nah, gengsinya ini, Mas. Oh, iya. Saya nggak gengsi kok. Oh iya, kalau saya ada gengsi, Pak. Ya kadang-kadang kalau anak-anak muda ngumpulin, ngapain tani awakmu ya? Panas-panas. Ya, main HP ae kan. Yang dipikirin anak-anak zaman sekarang kan panasnya itu tadi. Ya. Padahal sebenarnya uangnya juga makanya banyak. Makanya saya ireng ini kan tahu. Ya. Saya nggak bilang manis, bukan ireng ya. Enggak. Manis. Saya kan ireng kan. Makanya saya dulu waktu kecil nih tani, Pak. Seandainya saya itu tidak bertani dulu itu ya mungkin putih sama kayak Mbak. Ojo, Mas. Tapi hatinya saya putih. Enggak. Tapi bagusan hitam itu gitu. Manis. Oh iya. Kalau putih nanti bosenin. Tapi orang luar negeri itu yang dicari orang-orang hitam ya. Karena manis itu tadi. Berarti saya harus diam di Bali nih ya. aduh. Dapat bule ntar ya. Iya. Bali itu masih Indonesia. Tapi kan walaupun Indonesia di sana itu ya mayoritas orang-orang luar negeri yang banyak. Orang wisatawan, barat semua wisatawan. Iya, tapi walaupun dibilang wisatawan, di sana itu kan sudah yang berkeliaran itu orang-orang putih. Iya. Sudah saya berapa kali ke Bali. Gak asli orang Bali ini dari mana orangnya? Uang saya yang lihat itu putih-putih semua, masa orang Bali ini rambutnya. Gak dilirik, Mas. Oh, enggak. Loh, kan katanya suka sama yang ireng-ireng. Ya, sebagian. Terima kasih Mas Sobirin dari petani untuk petani, dari desa untuk desa. Terima kasih banyak untuk sosialisasi dan edukasi kepada teman-teman yang lagi nonton podcast Kios Koran. Mudah-mudahan generasi yang selanjutnya ini bisa meneruskan nenek moyangnya Mas Sobirin itu tadi, supaya nenek benar sih nenek moyang kita semua untuk tetap bertani karena pemasukan dari pertanian ini yang paling besar di Indonesia ya. Ya. Sumbangan perekonomiannya. Betul ya Mas Sobirin ya? Matur sembah nuwun. Matur sekelangkong. Mas Sobirin. Ya, sama-sama, Mbak. Sudah mampir di podcast Kios Koran yang di kali ini kita mau bahas tentang pembangunan pertanian berbasis lokal. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode kita selanjutnya. Entah kita ketemu sama Mas Sobirin di satu episode lagi kayaknya ya, yang akan membahas nanti. Ditunggu kabar selanjutnya. Thank you.